sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat ya. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yang mana kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran 1 dan 2 pada tema 2 untuk subtema 1. Perlu Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selalu Bapak ingin mengingatkan kalian, jangan lupa ketika keluar rumah gunakan masker, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik ya. Kemudian hindari kerumunan, jaga jarak aman. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat jauh-jauh dari negeri kita, agar kita bisa sekolah kembali di kelas ya, bisa belajar bersama di kelas. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 3, halaman 17 sampai dengan 25 untuk buku revisi 2017. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, jangan lupa tekan subscribe yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang ya. Kemudian sebelum kita memulainya juga, tidak lupa Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, diharapkan kita mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, adalah diharapkan kita mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan buka buku kalian. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Siapa orang yang tidak mau ikut rukun, hidup rukun ya? Tentu jadi keinginan semua warga masyarakat di sekitar kita. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketenteraman bagi seluruh masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo mengamati. Baik, kita amati dan kita pelajari sekaligus dengarkan apa yang Bapak bacakan. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan ini tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Perhatikan. Yang pertama, mereka mempelajari tentang tumbuhan bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Hal ini digunakan bambu untuk melindungi dirinya ya, dengan memiliki bulu yang tajam dan bisa membuat gatal. Oke, kita lanjut. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, salah satu tindakan adaptasi yang dilakukan oleh bambu adalah dengan memiliki batang ya, memiliki batang yang berbulu ya. Sehingga bulu tersebut apabila terkena badan manusia akan menjadi gatal atau miang kita sebutnya ya. Kita lanjut. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis ya.
Itu tempat habitat, itu tempat tinggalnya. Apa saja kita lihat? Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Daunnya muncul ke permukaan air. Adapun contohnya adalah kangkung, ya. Kangkung atau eceng gondok biasanya memiliki rongga di dalam batangnya, ya. Itu proses adaptasi yang dilakukan oleh kangkung terhadap habitatnya, ya. Lanjut, higrofit. Nah, ada perbedaan antara hidrofit dan higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan ini terdiri atas bagian-bagian akar, batang dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah paku-pakuan seperti ini. Ini namanya tanaman paku, ya. Kemudian yang ketiga adalah xeropit. Xeropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya, kaktus dan lain-lain, ya. Inilah contoh tumbuhan berdasarkan habitatnya, ya. Ada hidrofit, ada higrofit, ada xeropit. Ketika kalian ditanya nanti apa yang dimaksud dengan hidrofit, kalian harus bisa menjelaskannya sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan, ya. Kemudian bila ditanya berdasarkan habitatnya tumbuhan dibagi menjadi berapa macam? Nah, dibagi menjadi 3 macam, yaitu hidrofit, higrofit dan xeropit, ya. Kita lanjut. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu juga bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Bahkan kamu bisa mencari di media sosial, ya, seperti Google dan lain-lain, agar kamu lebih banyak informasi tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri, ya. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati. Nah, ini tugas kamu di rumah, ya. Pilih satu jenis tumbuhan. Tumbuhannya terserah kamu. Boleh model xeropit, hidrofit dan higrofit. Boleh kamu pilih kira-kira yang mana ingin kamu teliti, ya. Kemudian amati terkait habitatnya, di mana dia tinggal, cara melindungi dirinya seperti apa. Pengguna informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu, ya. Itu nanti yang kamu lakukan. Silakan dicoba, ya. Setelah penelitian tadi kamu lakukan, kamu isi di bagian ini. Bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bapak kasih contoh, ya. Yang pertama kangkung, ya. Kangkung, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan menggunakan batang berongga agar dapat mengapung di air. Nah, untuk yang ini kamu boleh isi dengan tumbuhan yang lain, ya. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri, ya. Bukan yang ini bukan untuk mempertahankan diri, tapi hanya menyesuaikan. Contohnya kangkung tadi, ya. Nah, sekarang yang sebelah sini cara tumbuhan melindungi diri. Nah, ini kamu boleh misalnya Bapak kasih contoh di sini tumbuhan mawar, ya. Mawar melindungi diri dengan cara menggunakan duri untuk melindungi dirinya. Nah, ini contohnya. Di sini kamu boleh misalnya pohon jeruk atau yang lainnya di sini, ya. Silakan kamu isi. Ini tugas pertama kamu, ya. Tugas pertama kamu mengisi ini. Setelah kamu melakukan penelitian ke berbagai jenis tumbuhan tadi, ya. Baik. Kita lanjutkan.
Bacalah teks berikut di dalam hati. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Ia merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia, yaitu negara kita yang ada sekarang ini. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo, Jojo Disorjo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian yang keempat, Laksamana Tadesi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap Indonesia, ya, terhadap rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih
yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi kalau kamu ditanya di mana sih proklamasi pertama kali dikumandangkan oleh Presiden Insinyur Soekarno, maka jawabannya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya di depan rumah Soekarno ya. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Baik, kita lanjut. Berdasarkan bacaan tersebut, silakan petakan pikiran berikut. Kita lihat. Menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kita bisa mengembangkan bacaan tersebut ya. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Ini tugas buat kalian ya. Baik, yang pertama tugasnya adalah apa peran Tadesi Maida untuk kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, mengapa Soekarni termasuk salah satu sebagai pejuang proklamator? Yang ketiga, siapakah yang menjahit bendera pusaka? Nah, tadi sudah kita jelaskan, tentu kalian harusnya tahu jawabannya ya. Yang selanjutnya, bagaimana Soekarno dan kawan-kawan mempersiapkan teks proklamasi? Kemudian yang keempat, kapan proklamasi dilaksanakan? Di mana teks proklamasi dibacakan pertama kali? Semuanya sudah ada tadi, silakan kalian pelajari ulang lagi nanti ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.